Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Luna Bunga Carolina dari Fakultas Teknologi Industri jurusan Informatika. Asalnya dari Lombok. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Yogo Cahyo Wibowo. Biasanya sih saya dipanggil Yogo. Nah, saya sendiri dari program studi psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titi Rahma dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 216, Divisi Pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Muhammad dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 216 dari Divisi Pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusis Kalarum dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 216, Divisi Pemberdayaan. Nama saya Nesia Maya Mahardika. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, dan asal tempat tinggal saya dari Boyolali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswakul Munir dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Mesin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jika dilihat dari sini, dapat dilihat bahwa cerita pendek adalah bagian dari teks narasi. Cerita pendek mengangkat persoalan kehidupan manusia secara nyata dan menggunakan tema dari persoalan keseharian atau bisa juga dari renungan-renungan filosofis yang berdasarkan dari memotret kehidupan nyata. Nah, tetapi meski mengambil tema dari persoalan keseharian, di dalam cerpen, penulis tetap melakukan rekayasa dari tokoh dan latar untuk membuat keindahan cerita dan untuk membuat cerita semakin menarik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian struktur cerpen. Struktur cerita pendek pada umumnya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian orientasi, biasanya ada penentuan peristiwa, setelah itu ada juga penentuan latar tempat, bagaimana menggambarkan visual latar tempat yang ingin digunakan di dalam cerita pendek, lalu ada juga menentukan suasana perasaan setiap tokoh, lalu menentukan waktu yang akan digunakan di dalam cerita pendek tersebut. Setelah itu menentukan arah jalan cerita. Pada bagian yang kedua yaitu rangkaian peristiwa, di sini terjadi bagaimana jalannya cerita menuju peristiwa. Lalu yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi menunjukkan arah menuju konflik atau puncak masalah dari setiap peristiwa. Bagaimana konflik atau masalah tersebut dapat merubah watak dari para karakter yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Dapat juga merubah suasana dan merubah latar yang lain. Setelah itu adalah resolusi. Resolusi dapat dibilang sebagai penutup cerita pendek. Bagaimana dalam suatu cerita pendek masalah diakhiri oleh penulis. Bagaimana penulis mengakhiri suatu masalah di dalam cerita pendek. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian cara membuat cerita pendek. Sebenarnya cara yang akan kami sajikan adalah cara secara umum saja atau sebagai gambaran bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat cerita pendek. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menentukan tokoh. Tokoh apa yang ingin teman-teman masukkan ke dalam cerita tersebut? Misalnya teman-teman ingin membuat cerita mengenai sekolah,
maka tokohnya ada guru, ada murid, dan lain sebagainya. Setelah tokoh telah ditentukan, dan apa juga yang perlu ditentukan adalah sifat-sifat tokoh. Mana tokoh yang akan menjadi tokoh protagonis, mana yang akan menjadi antagonis, mana yang akan menjadi figuran. Setelah itu, masuk ke bagian yang kedua, yaitu menentukan latar. Untuk menentukan latar, pertama-tama teman-teman harus mengetahui ke arah mana cerita akan berjalan. Seperti yang telah dibahas tadi, misal teman-teman akan membuat cerita mengenai sekolah, maka latar tempatnya tentu saja sekolah, dan mungkin bisa juga rumah guru atau rumah murid, dan lain sebagainya untuk latar tempatnya. Tapi selain latar tempat, ada juga latar suasana yang harus teman-teman tentukan. Misal suasana ceria karena bel sekolah atau yang lainnya. Lalu ada juga latar waktu. Jadi waktu yang ingin dilakukan di dalam cerita tersebut apa? Jika tentang sekolah, maka dari pagi hari hingga siang hari sampai murid pulang sekolah. Misalnya seperti itu. Teman-teman harus menentukan dulu masalah apa yang ingin teman-teman masukkan ke dalam cerita pendek buatan teman-teman. Apakah masalah tersebut ada penyelesaian atau tidak? Karena seharusnya ada penyelesaian menurut struktur yang telah dikatakan sebelumnya. Setelah masalahnya diketahui, maka yang harus dipikirkan selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana penyelesaian yang akan ditulis oleh teman-teman yang sebagai penulis. Karena walaupun penyelesaian ini masuk ke dalam struktur yang terakhir, tetapi harus dipikirkan sejak awal untuk membuat alur cerita yang baik dan bagaimana pembaca dapat menikmati cerita tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana akhir dari cerita. Setelah terjadi penyelesaian masalah, bagaimana akhir cerita dari cerita pendek teman-teman? Apakah cerita tersebut berakhir bahagia atau berakhir sedih, atau mungkin akhir yang lain seperti yang sedang populer adalah open ending atau akhir terbuka di mana pembaca dapat menentukan akhir yang berbeda dari interpretasi mereka masing-masing. Dan langkah terakhir adalah teman-teman harus menentukan pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan dari cerita pendek yang telah dibuat. Karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari cerita pendek, tujuan dari teks naratif adalah untuk bagaimana caranya selain mendapatkan kesenangan untuk para pembaca, tetapi juga dapat mengajarkan sesuatu atau memberikan suatu nasihat bagi para pembaca. Sehingga teks ini tidak hanya menghibur tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan mereka. Akhirnya kita telah sampai di akhir pembelajaran. Untuk memastikan teman-teman sudah memahami materi yang kami bagikan, kita review dulu yuk. Pertama-tama, kita sudah mempelajari kalau ternyata cerita pendek atau cerpen merupakan bagian dari teks naratif. Ciri utama cerpen adalah jumlah karakter yang sedikit, mencakup satu peristiwa penting, memiliki satu fokus tematik. Ciri inilah yang kemudian menjadi keunggulan cerpen dibanding teks naratif lainnya, karena cenderung lebih mudah untuk dinikmati. Demikian pembelajaran tentang cerita pendek kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.